Atasi'u as-sujudu marrataini. Yang kesembilan adalah sujud 2 kali. Ini ada orang bertanya, kalau sujud yang pertama kan wajib, kalau sujud yang kedua ya sama wajib. Ini sama-sama harus sesuai dengan aturan ya. Jadi sujudnya dua kali. Dalam sujud itu harus memenuhi 10 syarat. Dalam sujud itu ketika kita mau melaksanakan sujud, ingat ada 10 syarat. Wa yastamilu ala asyrati syurutin. Ingat itu. Pertama, bi ayyadu'a jabhatahu maksyufatan. Ketika mau melakukan sujud, ingat-ingat harus dahinya, batuknya itu harus terbuka, tidak boleh tertutup. Itu umpamanya ada orang pakai topong atau pakai sorban ya, ini menutupi dahinya, berarti batuknya itu berarti sholatnya tidak, sujudnya tidak sah ya. Atau pakai mukena yang ininya menutupi batuk ya, ketika ini tidak boleh, harus dalam keadaan dahinya terbuka. Yang pertama ya, wasani mutasakilan biha. Yang kedua harus mentelakan apa ya? Di ketika kita sujud ini ada dorongan lah, artinya kepalanya itu dipertelakan ya, apa bahasa Indonesianya itu. Nah, anak daine rada dipetak lah ya. Apa bahasa Indonesia itu? Dipetak itu. Ditekan. Jadi harus ditekan sedikit. Kira-kira ketika kita mensujudi kapas, ini kapas itu ya tambah rapat lah, tambah tipis. Ibarat umpamanya pakai karpet yang tebal ini anak tak pakai karena anak tekanan. Ya bukan berarti neken itu menahan, kok akhirnya gosong dari batu keireng. Nah ini sebentar saja. Kira-kira yang wajib ya. Jadi nggak boleh tul manjat. Karena memang di samping umpamanya gawing itu apa ya? Sebenarnya nempel nggak cukup. Yang penting nempel itu nggak cukup, harus ada ditekan sedikit. Nah, ketika di dahinya ya, ini harus ada tekanan. Kira-kira ketika ada kapas, kita mensujud di kapasnya ini tambah tipis. Ini syarat kedua, harus ada ditekan. Tidak boleh cuma nempel ya. Ini harus belajar ini kira-kira yang masih anak-anak ini. Misalnya dibiasakan cara yang benar. Aja cuma nempel, saya eman-eman, saya kan ganteng, ya kan? Nanti kalau saya sholatnya ditekan ini gosong atau aneh apa, ya kan? Nah, ini memang syaratnya seperti itu, harus ada penekanan sedikit. Wa ayyaku nama dzalika munkisan. Dan syarat selanjutnya yang ketiga, harus posisinya yang namanya kepala itu harus lebih rendah daripada pantat. Nah, tidak boleh yang namanya sujud itu artinya apa ya? Bokongnya kayak wong onta barane
ngono lah. Rane antara kepala dengan pantat itu rata. Harus yang namanya kepala itu lebih rendah atau pantat itu harus lebih tinggi daripada posisi kepala. Nah, wa yad'a syai'an min rukbatayhi. Ini syarat yang ketiga dan keempat. Ini bahasanya ini gampangannya. Ketika kita mau melaksanakan sujud, ada 7 anggota sujud yang harus nempel ya. Ada anggota sujud yang harus nempel ke tempat sholat. Ingat-ingat ya, yang pertama itu dahi, yang kedua dan ketiga telapak tangan, ya kan? Batinnya telapak tangan. Nggak boleh sujud ini dengan posisi seperti ini. Harus batinnya telapak tangan. Nah, ini nggak boleh kebalik. Nggak boleh dalam keadaan posisi seperti ini. Harus seperti ini. Ini yang ketiga, 1, 2, 3. Pertama dahi, dua telapak batinnya telapak tangan. Yang keempat dan 5 lutut. Yang keenam dan 7 itu batinnya telapak tangan. Ini harus menetapkan itu, menempatkan 7 anggota tubuh itu. Dalam posisi batinnya telapak kaki ya. Berarti yang ke-6 dan 7 batinnya telapak kaki. Ini cara orang Jawa dikatakan madal. Gak boleh ini yang namanya, biasanya kan pakai jari ya, jari kaki. Jari kaki gak boleh ditekuk. Dalam beberapa keterangan saja ada mengatakan ketika sujud ini pakainya pucuknya jari kaki ya. Posisinya jari yang dipakai sujud itu pucuknya jari kaki itu tetap dianggap tidak sah. Nah, ingat ya. Jadi harus madal, nggak boleh sujud ini yang namanya jari kaki ini lurus, harus ditekuk kira-kira yang kena itu yang putih bagian batinnya telapak kaki. Jadi umpamanya sholat ini jari pakai ditegakkan ya kan, jari kakinya ditegakkan seperti ini, itu berarti sholatnya tidak sah. Harus batinnya telapak kaki. Nanti dipraktekkan ya. Nantilah. Terus syarat selanjutnya ya dalam masalah pembahasan sujud, Allah yaksida bihubihi min i'tidalihi khairu sujud. Jadi ketika kita mau melakukan sujud itu memang punya keniatan untuk melakukan sujud, tidak boleh yang lain. Ini kalau saya katakan seperti itu kan nggak paham ya, maksudnya begini. Jadi ketika ada kejadian, ya ini kan yang namanya sujud ini kan sebelumnya i'tidal terus Allahu Akbar sujud. Jadi ketika ada orang dalam keadaan i'tidal itu dia itu lupa bahwa dia itu dalam posisi i'tidal, terus Allahu Akbar kan berarti mau dia karena lupa dia ini sebenarnya lagi sudah i'tidal sebenarnya.
Dia ini sudah i'tidal tapi lupa bahwa dia ini lagi i'tidal, dianggapnya masih berdiri. Terus setelah melakukan surat Fatihah, Allahu Akbar, dia kan mau ruku. Di tengah-tengah perjalanan ruku baru sadar, oh saya kan sudah ruku. Ini nggak boleh langsung melakukan sujud. Paham ya maksudnya? Jadi ketika dia ini lagi i'tidal, sebenarnya ini i'tidal tapi dia lupa. Ketika mau melakukan Allahu Akbar ruku, maka mau melakukan ruku karena dianggapnya lagi berdiri, ya kan, lupa. Ketika dia mau melakukan ruku baru sadar, kayaknya sudah ruku ini. Langsung bablas sujud, nggak boleh. Ya. Terus bagaimana? Ya harus tegak lagi. Makanya kalau dia itu melakukan langsung sujud, berarti turunnya itu dikarenakan bukan karena sujud, karena awalnya mau melakukan ruku karena dia itu lupa. Nah, atau ada orang lagi i'tidal kaget dalam posisi sudah membukakan badan, kaget, anak suara Billy nangis, kaget. Nah, setelah itu karena dia itu sudah posisinya membungkuk, Allahu Akbar sekalian lah. Gak boleh, harus kalau dia ini memang kaget terus sudah membungkukkan badan, harus tegak dulu. Dari posisi i'tidal terus Allahu Akbar. Karena ketika dia itu sudah turun, itu tadi karena kejengkang atau karena apa tadi? Kaget. Berarti kan bukan turunnya bukan karena mau melakukan sujud, kaget sekalian lah, nggak boleh, harus tegaklah, kan? Ini tadi ada niat untuk melakukan sujud. Kalau tidak karena sujud, ya berarti harus tegak lagi. Contoh begini ya. Kayak ada orang ini yang biasanya sholat subuh kelalen kunut, mana ya? Atau jadi ada orang ya, lagi sholat sudah turun mau melaksanakan sujud, Allahu Akbar. Ini kalau sholatnya sendirian ya, tapi ya sholatnya sendirian, Allahu Akbar. Nah, ini kalau sudah mau melaksanakan sujud, ya sudah, jangan balik lagi untuk melakukan kunut, Bang. Jadi karena dia ini lupa, sadar baru ketika sudah turun mau belum kepalanya belum nempel tapi sudah Allahu Akbar mau melakukan sujud. Ketika di tengah-tengah itu baru sadar, oh kunut ya. Gak boleh dia itu bertegak kembali. Nah, ini sebenarnya seperti itu, tapi kadang kan orang awam lalai tangi maning Allahumma hdini fiman hadait. Ini kalau sudah kalian ini sudah ada keniatan untuk melakukan sujud Allah i'tidal, kan langsung Allah Akbar mau turunnya sudah diteruskan saja, gak usah kembali untuk melakukan kunut. Ini yang biasanya lupa kan, malah kadang yang lebih parah kan gak pernah sholat subuh. Ya biliat. Jadi orang pernah kelalen kunut, saya nggak pernah lupa kunut. Yo nggak sholat subuh ya nggak lupa kunut. Jadi ketika ada orang yang sudah kadung mau melaksanakan sujud setelah i'tidal Allahu Akbar, jangan kembali untuk melakukan kunut ya. Ini yang biasanya orang yang lupa kunut ya di sholat subuh. Ini ketika sudah Allahu Akbar mau melaksanakan sujud, ya diteruskan saja sujud. Karena yang namanya kunut itu hanya sunnah abad, ya.
karena sudah niat untuk melakukan sujud, nggak usah kembali untuk melakukan kunut. Kecuali dia ini sholatnya jamaah, ya. Karena yang namanya apa? Makmum, ketika makmum ini kan mengikuti imam, ya kan? Mengikuti imam. Kecuali ini Allah mah. Jadi kadang kan kayak orang lagi sholat di apa namanya, sholat witir di akhir-akhir Ramadan kan, 16 sampai terakhir kan ada kunut. Jadi kadang Allah ada baru Allah sujud, bukan Allah mahdini kadang, kan? Tapi padahal imamnya mau Allah mahdini bimana hadaita. Jadi kadang Allahu Akbar, ya kan? Ini kan itu berarti ada dia itu posisinya makmum, kecuali kalau dia ini posisinya sudah jadi imamnya sudah teruskan saja. Ini ingat, kalau dia ini posisinya jadi imam, kalau sudah Allahu Akbar mau sujud ya sudah, ya nggak usah kembali untuk melaksanakan kunut, ya. Ini ingat-ingat, kalau dia itu sudah Allah mau sujud ya teruskan. Jangan kembali untuk melaksanakan doa kunut. Makanya penting. Yang ke-10 ya. Syarat yang ke-10, tidak boleh mensujudi sesuatu yang nempel bersambung dengan tubuh kita, yang bergerak bersamaan dengan pergerakan sholat kita. Jadi ingat-ingat ini, terutama yang perempuan ini, jangan mensujudi sesuatu yang bergerak atau nempel dengan tubuh kita. Seperti contoh, kalau ada orang seperti saya ini pakai rida, ini bahasa sekarang kan sorban. Ini jangan sampai ketika kita sujud, sorban ini sebagai nanti disujudi. Nah, apalagi yang namanya perempuan kadang karena kalau pakaiannya mukenanya yang lurusan, ya, ini sih aman. Tapi kalau yang kadang yang posisinya mukenanya pakai yang potongan, ini kadang parahnya mukena yang potongan itu dipakai untuk disujudi. Ini beberapa kejadian ini, ya mungkin nggak tahu ya. Ini kadang ada sebagian orang, ya, sebagian wanita yang pakai mukena yang potongan. Ini karena posisinya kan begini ya. Posisinya mukena potongan kan begini kan. Nah ini nggak boleh sujud seperti ini. Disujudi namanya. Ini berarti sholatnya tidak sah. Karena mukena itu adalah sesuatu yang nempel dengan tubuh kita, yang ikut bergerak dengan tubuh kita ketika berdiri atau duduk. Kecuali sajadah. Kalau sajadah yang memang ya, atau karpet ini kan memang dibawa terus, ya kan? Tidak ikut bergerak. Kalau kita berdiri ya sajadah tetap di bawah. Beda dengan mukena atau ini topongnya melorot. Ya nggak boleh, harus ditegakkan lagi. Atau yang pakai sorban itu ya, apa? Ribet. Nggak boleh. Apalagi mensujudi tangan sendiri. Ada yang seperti itu ya. Tangannya dia buat tempat sujud. Ini kan berarti nggak sah. Kenapa? Karena yang namanya dai itu nggak nempel ke tempat. Ya ini memang sujud, tapi kan harus menempelkan ini dai ke tempatnya sholat. Kalau mensujudi tangan,
tangannya kanggo sujud ya. Nah, kecuali memang kejadian ini ya. Apa kalau kalian berangkat ke Masjidil Haram nanti berangkat haji ya, ini ada kejadian orang mensujudi orang di depannya. Yang saking desek-desekannya, ya kan? Bagian. Yang kalau yang sudah berangkat itu ya pengalaman. Jadi saking desekannya kadang kita mensujudi orang lain atau mensujudi kaki orang lain, mensujudi apa itu bagian tubuh orang lain di depannya. Ini kalau seperti itu sih nggak ada masalah karena bukan bagian dari tubuh kita. Yang jadi masalah itu ketika kita mensujudi tangan sendiri. Mensujudi mukena saja nggak boleh, apalagi mensujudi tangan. Sujudi ya. Ini tidak boleh mensujudi sesuatu yang ikut